Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat seluruh anak-anak beserta keluarga yang sedang ada di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi untuk muatan pelajaran PKN. Sudah siap belajar? Anak-anak sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita. Amin ya robbal alamin. Kita mulai saja pelajaran kita hari ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk subtema 1 ini adalah memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, hari ini kita akan belajar 1. Menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam masyarakat. 2. Menjelaskan cara menjaga kelestarian air. 3. Menjelaskan penerapan hak dan kewajiban yang seimbang. Sudah siap? Kita langsung masuk ke materi. Manfaat air dalam kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air dibutuhkan oleh manusia biasanya untuk kegiatan minum, mandi, mencuci, ataupun memasak. Namun, kebutuhan air ini tidak hanya untuk ini. Air juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti pertanian, perikanan, pembangkit listrik, dan masih banyak lagi manfaat air yang lainnya ya. Nah, setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air. Tapi yang perlu kita ingat juga, setiap orang juga mempunyai kewajiban terhadap air. Apa sih hak dan kewajiban itu? Yuk kita cari tahu. Hak adalah sesuatu yang layak kita terima sebagai warga suatu lingkungan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam suatu lingkungan. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang akan kita dapatkan atau kita terima. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan terlebih dahulu, sesuatu yang harus kita kerjakan. Sampai sini paham ya pengertian hak dan kewajiban? Bagus, Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Sekarang kita akan mempelajari tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh berat sebelah ya. Yang kedua, kita harus menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, kita juga harus mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak. Jadi kewajiban dulu kita kerjakan, kemudian kita akan mendapatkan hak kita. Kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan air antara lain supaya air yang jumlahnya terbatas ini tetap lestari dan tetap tersedia, maka kita harus menjaganya kan. Nah, cara-cara untuk menjaga kelestarian air yaitu dengan melaksanakan kewajibannya. Kewajiban kita terhadap air misalnya nomor 1, kita harus menghemat penggunaan air. Caranya bisa dengan menutup keran jika sudah tak terpakai. Yang kedua, kita bisa menjaga kelestarian hutan sebagai daerah resapan air. Caranya dengan melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga,
Kita tidak membuang sampah ke sungai atau laut agar tidak tercemar ya sungai dan lautnya. Karena di laut atau sungai itu banyak hewan-hewan atau tumbuhan yang tinggal di sana. Kalau tercemar maka bisa mempengaruhi ekosistem sungai atau ekosistem laut. Dan ini juga mempengaruhi ketersediaan air bersih. Yang keempat, kita harus menjaga kebersihan daerah lingkungan perairan dari pencemaran limbah. Kegiatan yang bisa kita lakukan misalnya membersihkan pantai dari sampah-sampah ya. Dan yang kelima adalah kita tidak boleh menangkap ikan dengan bom dan racun yang dapat merusak lingkungan perairan. Ini adalah gambar orang yang memancing dengan menggunakan bom ikan. Nah, lebih baik memancing atau menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Selanjutnya, selain air, kita juga membutuhkan energi yang lain untuk menunjang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya, energi listrik. Energi listrik adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan energi listrik itu tidak akan pernah habis, tapi sumber energi yang tersedia di alam malah semakin berkurang. Nah, kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan listrik. Jadi, tujuan penghematan energi listrik itu adalah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, untuk mengurangi biaya penggunaan energi. Ingat, hemat listrik, hemat biaya. Yang ketiga, untuk menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Jadi banyak sekali ya kegunaan dari penghematan energi listrik. Sekarang hak dan kewajiban dalam menjaga pelestarian sumber energi. Kita akan mendapatkan hak pemakaian sumber energi jika kita sudah melakukan kewajiban kita dalam menghemat sumber energi. Apa saja sih kewajiban kita dalam menghemat sumber energi ini? Yang pertama, sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Ini sangat menghemat ya, menghemat bahan bakar juga menghemat energi. Yang kedua, kita bisa melakukan tindakan mematikan TV jika tidak ditonton dan mematikan lampu di siang hari. Yang ketiga, kita harus menutup keran air jika sedang tidak digunakan. Ini untuk menghemat energi air ya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan sepeda untuk bepergian serta mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar. Selain ini menghemat energi, ini juga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan ya. Nah, kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber energi. Sekarang, hak yang akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban adalah yang pertama, kita akan memperoleh sumber energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita bisa beraktivitas ya, kalau kita dengan menghemat energi. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini termasuk hak kita ya. Ya, jadi jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap sumber energi, kita akan memperoleh hak-hak kita terhadap sumber energi. Ya, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dan kita juga bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita. Selanjutnya, anak-anak akan diminta melakukan kegiatan bersama orang tua. Kegiatannya adalah menghemat energi listrik.
Penjabaran tugasnya adalah yang pertama, catatlah kapan saja televisi di rumahmu dinyalakan dan berapa lama dinyalakannya. Yang kedua, catatlah jumlah semua lampu yang dipakai di rumahmu. 3. Catatlah jumlah semua peralatan elektronik yang dipakai di rumahmu. Yang keempat, catatlah biaya listrik bulan sebelumnya. Yang kelima, coba sekarang kalian kurangi pemakaian televisi, lampu, dan alat-alat listrik lainnya. Yang keenam, catatlah biaya listrik bulan ini. Apakah ada perbedaan dengan bulan kemarin? Nah, kemudian kalau sudah, buatlah kesimpulan dari kegiatan ini ya. Selamat berdiskusi dan bekerja sama dengan orang tua dan saudara di rumah untuk menghemat energi listrik. Nah, ternyata sudah selesai penjelasan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti penjelasan hari ini. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan kepada orang tua atau dengan gurumu. Tapi ibu selalu yakin kalian anak-anak hebat, pasti bisa. Ikan sepat dimakan mama. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.